Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Hari ini adalah Senin 6 Juli 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu sampai ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengawali pekan dengan tuntunan Tuhan. Di berita baru-baru ini dikabarkan bahwa angka perceraian meningkat 2,9% akibat pandemi COVID-19. Loh, mengapa demikian? Berbagai faktor dikemukakan terkait masalah finansial, ekonomi, stres dalam isolasi, pembatasan sosial, dan perjumpaan yang makin intens ternyata banyak memicu konflik. Mendengar berita ini saya jadi bertanya akan sebuah filosofi yang mengatakan witing tresno jalaran soko kulino, yang berarti cinta bertumbuh karena biasa, karena sering berjumpa, karena sering ketemu. Lapiye, ini malah makin intens bertemu, kok malah jadi ribut terus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, inilah paradoks kehidupan manusia. Lama tidak ketemu kangen, namun sering ketemu malah ribut. Berbeda sekali dengan relasi kita dengan Allah. Semakin intens perjumpaan kita dengan Allah dalam doa, dalam karya, dalam seluruh hidup kita, semakin kita merasakan cintanya yang agung. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang dua mukjizat yang Tuhan buat. Pertama, Yesus menyembuhkan seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kedua, Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat. Jika kita telaah lebih dalam,
Kedua mukjizat ini diawali dengan peristiwa yang sama, yakni mereka datang kepada Tuhan. Dan mereka yang datang kepadanya tidak akan dibiarkan, melainkan beroleh mukjizat Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, datanglah selalu kepada Tuhan. Pupuklah iman melalui perjumpaan dengannya. Jangan kita meninggalkan doa, karena kuasa doa mematahkan sakit pendarahan yang sudah dialami wanita 12 tahun. Dan kuasa doa membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat. Dan kuasa doa memberi imun atas dahaga iman kita. Di tengah pandemi, di tengah situasi yang sulit ini, yakinlah kalau doa mengubah segala sesuatu. Ada lagu yang menyatakan demikian. Doa mengubah segala sesuatu. Ketika kita senantiasa datang kepada Tuhan, Ia akan memberikan mukjizatnya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.